Ya sekarang ini berbeda ya dari waktu saya mulai bisnis di fotografi ini dia berbeda banget. Sudah banyak mudah ya. Dulu kita tahun orang start dari kamera analog sampai ke digital. Begitu sampai kamera digital, teknologi sudah berkembang lagi dari digital sudah sampai ke mirrorless. Itu udah banyak banget perkembangan teknologinya. Dan perkembangan teknologi itu dibikin untuk memudahkan pekerja. Jadi menurut saya di era 10 tahun yang lalu dengan era yang sekarang ini untuk mengerjakan atau menghasilkan suatu produk fotografi itu jauh lebih mudah nggak seperti harusnya kalian lebih cepat belajar. Harusnya ya? Betul, harusnya yang muda-muda ini lebih cepat tuh. Saya juga terus terang kagum dengan perkembangannya anak-anak muda di Indonesia juga hasil karyanya sangat luar biasa, saya kagum. Halo, selamat sore semuanya. Bertemu lagi di channel kita Ruang Inspirasi, di mana channel ini akan berbagi seputar kisah-kisah inspiratif yang berada di sekitar kita. Nah, sekarang saya berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah seorang fotografer profesional yang berasal dari Indonesia yang sukses di Malaysia. Penasaran kan siapa? Ikuti terus. Yuk. Halo Om, sorry banget nih, lambat nih gue ya. Aduh, yuk, macet banget jalan. Duduk. Thank you banget nih Om buat waktunya nih, akhirnya guys kita bisa bertemu dengan profesional fotografer yang berasal dari Indonesia yang sukses di Malaysia. Siapa dia? Inilah dia, Om Faizal Orto. Gua manggilnya apa nih Om? Panggil Ical aja ya. Nah, biar akrab Ical lah. Bebas sih sebenarnya mau panggil Faizal. Di sini ada yang panggil gue Faizal, ada yang panggil gue Orto, ada yang panggil Ical. Tapi kalau panggil Ical aja deh biar santai ya. Ini dulu awalnya gimana Om bisa jadi seorang fotografer itu Om? Ya awalnya 2007 ya. 2007 itu saya bisa memutuskan jadi fotografer profesional. Saya sudah diskusi, saya bentuk kayak semacam perusahaan ya. Kalau di Indonesia itu kayak badan usaha dengan merek dagang kita sendiri gitu. Branding saya 2007 saya daftarkan. Alhamdulillah sampai sekarang usaha itu masih eksis. Oke, kalau boleh tahu terinspirasi dari mana sih Om? Gua pas datang ke Malaysia harus menentukan sebagai fotografer atau emang ada cita-cita dari awalnya atau gimana gitu? Nggak ada ya, cita-cita juga saya dulu waktu zaman sekolah juga walaupun saya suka fotografi, sering lihat foto-foto, bagus fotonya, nggak ada sedikit pun ide untuk menjadi cita-cita seorang fotografer tuh nggak ada. Umumnya anak-anak muda saat itu kan nggak ada yang mau jadi fotografer tuh idenya tuh, pasti semua jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, itu kan udah. Jadi pilot. Iya, itu udah umumnya cita-cita itu kayak gitu. Kalau anak zaman sekarang jadi apa lu? Jadi YouTuber. Betul. Kalau saya dulu sedikit pun nggak ada ide tuh, jadi sederhananya dulu saya mau jadi seorang insinyur ya, terinspirasi dari dulu anak sekolahan tuh, jadi tukang insinyur. Sidul lu. Angkatan Sidul ya. Enggak juga dong, ketuaan banget itu. Ketuaan banget ya. Ya jadi tukang insinyur lah. Akhirnya saya lulus SMA, saya masuk sekolah teknik ya. Saya masuk teknik industri. Alhamdulillah selesai tuh jadi insinyur. Tapi begitu gue selesai jadi insinyur, saat itu tuh sekitar tahun 2001 tuh trennya berubah. Tren itu waktu 2001 tren IT.net. Wah, masa itu tren .net. Waktu handphone juga masih zamannya belum Android ya, waktu Symbian belum ada. Dulu masih monokrom ya. Masih zaman-zamannya Siemens, Nokia. Tapi waktu itu udah pegang kamera. Pegang kamera, tapi kita masih kamera biasa aja. Ya, masih belum menghasilkan uang dari kamera itu ya, mungkin ya masih sekedar cepet keluarga atau jalan-jalan sekedar gitu ya. Saat itu kan memang lagi booming IT ya, jadi saya juga nggak kepikiran mau menjalani profesi sebagai insinyur, jadi saya malah tertarik ke dunia IT itu. Jadi saya belajar apa yang dibutuhkan untuk bisa bekerja dalam industri IT, jadi saya belajar lagi itu programming, networking gitu, dan akhirnya saya sempatlah merintis di bidang IT sebelum saya benar-benar terjun ke dunia fotografi. Menarik juga kan, jadi buat kalian yang awalnya cita-cita nggak sesuai jurusan juga sebenarnya nggak masalah, itu kan banyak banget kuliah apa gitu terus ya betul, suksesnya betul, di bidang betul. apa, itu menurut kamu gimana tuh? Ya nggak masalah ya,
selagi kita memang bisa menjalani dan bisa komitmen dengan apa pekerjaan yang kita jalani sekarang itu nggak ada masalah. Kalau misalnya kadang-kadang kita dulu waktu ngerasa, dulu gue waktu kuliah dulu gue waktu sekolah salah ambil jurusan tuh nggak ada masalah. Nggak, kalau kata orang tua tuh nggak ada kata terlambat untuk belajar benda-benda baru nih kan, hal-hal yang baru gitu. Ada hobi lain nggak sih Om selain fotografi ini sekarang yang sedang dijalani ini? Ya kalau sebenarnya sih hobi fotografi ya, tapi apabila fotografi ini udah jadi pekerjaan, ya udah nggak bisa jadi hobi lagi ya. Ya kan karena Rasanya udah lain ya? rasanya udah lain ya, sebab kalau dulu kita senang banget tuh kalau kita misalnya hobi Sabtu Minggu kita moto pergi kemana. Sekarang kalau apabila sudah jadi pekerjaan tuh dia namanya pekerjaan ya, semua pekerjaan itu pasti ada jenuhnya ya. Jadi saya misalnya dari Senin saya sampai hari Jumat itu saya udah pegang kamera. Jadi kalau hari Sabtu hari Minggu itu kayaknya males banget mau pegang kamera. Udah tinggal gitu. Udah nggak bisa dibilang hobi lagi. Tetap suka, tapi nggak bisa dibilang hobi. Jadi kalau ditanya hobi saya sekarang apa, mungkin saya coba yang lain lah. Saya udah coba macam-macam hobi, mulai musik, terus olahraga. Kayaknya nggak ada masuk sekarang. Kalau Sabtu Minggu saya isi aktivitas dengan main motor ya. Saya sekarang suka main motor besar. Di Malaysia nih dia enak lah main motor sorry besar. nih Ngop, tadi dengar soal musik katanya dulu juga pernah menggeluti bidang musik itu ya, pernah punya perusahaan apa namanya Smart Media itu ya di kalau ya itu sebenarnya nggak bisa bilang musik ya. Dulu saya sempat bikin di perusahaan tapi lebih bergerak ke produksi software untuk musik ya, software musik. Jadi nggak bisa dibilang saya punya hobi musik, itu memang real bisnis di bidang IT. Saya lihat peluang, saya bikin software untuk aplikasi-aplikasi musik. Dan bahkan sampai sekarang masih ada ya perusahaan itu? Ada, tapi sudah saya lepaskan kepemilikan. Sudah diurus sama orang lain ya. Begitu saya pindah ke Malaysia, memutuskan untuk fokus di sini, saya sudah lepaskan. Nih kembali lagi ke bahasan tentang fotografi ini Om kan. Dari sekian banyaknya gender itu kan ada banyak macam-macam juga tuh gender tuh, ada street photo, food photo, landscape. Gender apa sih Om yang paling disukai? Fotografi general ya. Kita kalau misalnya benar-benar suka fotografi itu kayaknya nggak bakal milih genre-genre ya. Semuanya kita selagi masih di dalam bidang fotografi itu semuanya pasti suka ya. Jadi saya nggak pernah mengkelompokkan saya sukanya potret aja. Memang beberapa fotografer ada kelebihan di bidang-bidang genre tertentu, tapi kalau untuk saya enggak ya, sebab saat saya memutuskan untuk profesional saya harus siap dengan semua genre. Artinya klien datang dia maunya apa, kita harus siap gitu. Kalau dulu waktu masih cita-cita kita hanya memuaskan keinginan kita sendiri ya, tapi ketika sudah beralih menjadi bisnis kita malah berbalik ya, lebih mendengarkan apa yang maunya konsumen. Betul ya, lebih kurang kayak gitu ya. Kalau dulu kan kita nggak ada selagi masih hobi kan kita tidak memuaskan siapa-siapa ya, kita hanya memuaskan keinginan kita aja. Jadi kalau begitu kita sudah profesional bekerja, seperti orang-orang bilang kan konsumen adalah raja. Jadi kita memang ngikutin apa maunya. Saya udah nggak bisa milih lagi tuh. Kalau saya dulu suka fotografi itu suka landscape ya. Sekarang landscape bisa dibilang sangat jarang gitu ya. Klien landscape kebanyakan klien saya itu kan komersial ya. Jadi kita harus ikut lah apa dimaunya dia, kita coba penuhin ekspektasi klien seperti apa, kualitasnya seperti apa, baru. Jadi intinya saya nggak memilih lah kalau soal genre. Pasti banyak banget kan itu suka dukanya ngadepin klien yang A, yang B, yang C, tipikalnya masing-masing ya. Pernah nggak sih ketemu klien yang tiba-tiba banyak maunya tapi dia sendiri nggak bisa ngasih solusi gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Pasti dong, pasti ya. Namanya suka duka ya, dalam kehidupan tuh pasti ada suka, pasti ada duka. Bohong kalau nggak ada dukanya ya. Kalau saya cerita saya suka terus, itu juga nggak dalam hidup nggak menarik. Yang kadang-kadang duka ini bikin menarik. Tapi saya nggak bisa bilang duka ya, sebenarnya nggak ada yang duka banget kan. Susah gembira itu kan ada di diri kita sendiri sebenarnya. Kalau mau senang gimana, supaya senang kita harus kita yang kontrolnya. Gimana kalau susah kita cari solusinya gitu. Kalau soal klien itu biasa, namanya kita bisnis ya. Klien juga dia punya gayanya masing-masing ya. Udah ada yang perfeksionis, ada yang biasa, ada yang datang tanpa konsep, itu banyak banget ya. Jadi gimana caranya tuh kalau misalnya tiba-tiba cara Om Michal sendiri ya, setiap orang kan mungkin lain-lain ya cara menghandle jenis-jenis klien itu. Kalau Om Michal sendiri kalau tiba-tiba misalnya ketemu klien nih, wah cerewet banget nih klien, kayak katakanlah begitu ya, banyak maunya gini-gini, oke sudah ikutin tapi ternyata salah lagi, banyak revisi lagi. Itu biasanya cara nge-handle-nya gimana tuh? Saya nggak pernah sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya sampai itu terjadi, itu menurut saya itu ada kegagalan dalam komunikasi gitu. Ini yang penting nih. Kadang-kadang saya dengar cerita kan susah
berapa nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu sama klien, apa yang dia mau klien nggak ketemu, kita deliver nggak sesuai.